Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari persembahkan yang terbaik bagi Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia sungguh baik dan terlalu baik bagi kita. Berikan pujian dan penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang mulia. Kita satukan hati kita. Kita bawa hati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah, dimanapun kita berada, kita akan menyembah Dia. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus, hadirlah bersama kami. Penuhi hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Lawatlah kami. Lawatlah kami Tuhan. Roh yang hidup, mengalirlah saat ini. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Mari kita sembah. Beri yang terbaik pujian penyembahan kepada Dia. Dia adalah Allah yang agung. Dia Allah yang maha mulia. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jamah Dia sampai engkau merasakan hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan.
soul. Come, Lord Jesus, come. Hallelujah. Even so, take your bride away. Amen. Hallelujah. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, come, Lord Jesus, come. Hallelujah. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Jesus, come. Come, Jesus, come. Hallelujah. Even so, come, Lord Jesus, come. Come, Lord, come. Hallelujah. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. You are the King. Hallelujah. Even so, come, Lord Jesus, come. Come, Jesus, come. Hallelujah. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Even so, hallelujah, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Amen. Oh, my soul
boleh lebih sungguh-sungguh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Engkau boleh merasakan betapa bahagianya ada di dalam hadirat-Nya, di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya.
sembahlah Dia. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Amin, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang ditinggikan Tuhan. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Tinggikan namamu, muliakan namamu, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak pujian, terima pujian kami, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah Dia, tinggikan namanya, tinggikan namanya. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia Allah yang besar, agungkan Dia. Sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana, ditinggikan namamu. Hosana, hosana, hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Syukur, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh hebat, sungguh dahsyat. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Allah yang disembah, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan,
Kasih-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan tetap menyembah-Mu sepanjang hayat kami. Kami terus menyembah Tuhan. Karena Dialah pemilik kehidupan. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love. Amen. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love. Amen. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. How I love You, Lord. I love You, Lord. With all my heart, I love You, Lord. How I love You, Lord. I love You, Lord. Forever I love You, Lord. Sekali lagi katakan. How I love You, Lord. I love You, Lord. With all of my heart, I love You, Lord. How I love You, Lord. I love You, Lord. Forever I love You, Lord. How I love You, Lord. I love You, Lord. With all of my heart,
berwibawas akan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Hanya pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tetap setia kepada-Mu. Kami akan terus setia kepada-Mu Bapa. Karena Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kebaikan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Roh Kudus, datang dan jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Datanglah dan jamah setiap kami Tuhan. Jamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang terbaik buat anak-anak-Nya. Sebab itu Tuhan, kami dengan sangat bersyukur. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena kami merindukan sesuatu yang Engkau sediakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kalau banyak di antara kami yang kadang-kadang hidup tidak sesuai dengan rencana-Mu, Roh Kudus, biarlah Engkau terus dengan kesabaran menjamah dan mengubahkan kami, supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua pada saat ini Tuhan, sesuai dengan apa yang ada di hati Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami terus berbenah diri, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap diberkati Tuhan. Kami siap mendengarkan nasihat-Mu Tuhan. Kami siap diperbaharui. Kami siap mengalami Tuhan di dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat Tuhan di dalam hidup kami. Semua kita yang percaya, dimanapun Anda berada, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur kalau pada kesempatan ini kita bisa kembali hadir untuk berbagi di dalam kehidupan, untuk mengalami kasih Tuhan dan bisa memahami rencana Tuhan di dalam hidup ini. Ada banyak hal di dalam kehidupan manusia yang terus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mau sekolah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari biaya dan juga kesiapan-kesiapan yang lain, baik kesiapan mental, kesiapan pribadi yang mau bersekolah, dan kesiapan-kesiapan administrasi yang lain yang diperlukan dilengkapi. Kita mau bekerja juga mempersiapkannya dengan baik. Pagi-pagi sudah harus bangun. Kenapa? Karena kita ingin mempersiapkan sesuatu dengan baik. Jadi tanpa kita sadari, kita punya hidup ini diatur dengan persiapan-persiapan yang kita buat. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi harapan kita atau hasil yang kita ingin dapatkan itu bisa terrealisasi, bisa menjadi kenyataan, atau istilah umumnya mimpi menjadi kenyataan melalui persiapan-persiapan. Kita mau bisnis pun juga dengan persiapan-persiapan yang sangat matang. Kita mengkalkulasi segala sudut supaya apa? Supaya di dalam bisnis apa yang menjadi tujuan kita bisa kita dapatkan. Tanpa persiapan yang baik, segala sesuatu akan merugikan kita sendiri, akan menghancurkan kita sendiri. Karena apa? Karena tidak ada hasil yang kita dapatkan, bahkan rugi ya. Oleh sebab itu, persiapan demi persiapan adalah merupakan hal yang sangat melekat di dalam hidup manusia. Baik dia remaja, anak kecil, bahkan orang tua, selalu bergulat dengan yang namanya persiapan. Itulah yang menjadi salah satu ritme daripada sebuah kehidupan. Mempersiapkan untuk mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Kita mau berumah tangga juga begitu, dengan persiapan yang matang. Kita berusaha menghitung dari segala hal supaya rumah tangga bisa berjalan langgeng, bisa berjalan sampai seperti apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Banyak orang yang melakukan hal tersebut. Ya, kita mau mencapai satu pekerjaan atau suatu jabatan yang kita harapkan, kita juga terus berbenah diri, mempersiapkan diri. Terus kita persiapkan. Itu adalah sebuah hal yang sudah menjadi ritme kehidupan manusia.
itu bukan hal yang kadang-kadang terdengar, bukan merupakan hal yang sangat jarang terdengar di dalam hidup ini. Dari pagi kita sudah melakukan itu. Sampai mau tidur pun kita juga persiapan. Sikat gigi lah, cuci tangan, cuci kaki lah, pakai pakaian tidur lah, semua dipersiapkan. Saya mau beritahu kepada kita, itu hal yang bersifat sementara. Hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat temporer di dalam hidup manusia. Karena itu tidak kekal. Tetapi yang sangat disayangkan, banyak manusia yang tidak mempersiapkan untuk kehidupan kekal. Banyak manusia tidak mempersiapkan kehidupan kekalnya. Padahal hidup di dalam dunia ini begitu sementara. Yang begitu sementara terus dikerjakan dengan sangat serius di dalam hidup ini. Tapi untuk yang kekal, yang selama-lamanya, itu tidak dipersiapkan dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah, segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Karena tanpa persiapan, kita mau ketemu pejabat saja kita persiapkan diri dengan baik. Apalagi kalau mau ketemu presiden. Mulai dari rambut sampai kaki kita perhatikan. Jangan sampai nanti orang yang kita temui kayaknya kurang simpatik dengan kita. Kata-kata juga mungkin kita sudah atur apa yang harus kita sampaikan. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak salah. Tetapi yang menjadi satu hal yang sangat fatal, satu hal yang sangat salah besar di dalam hidup manusia, kalau dia tidak mempersiapkan sesuatu untuk kekekalan. Itu sebabnya ada ayat di dalam firman Tuhan, kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Apa maksudnya ada ayat seperti ini? Bukan berarti Anda transfer uang ke surga, karena uang tidak dibutuhkan di surga. Di surga adalah konsep kasih karunia, beda dengan dunia. Dunia konsep uang, konsep pasar. Segala sesuatu diperjualbelikan. Kalau di surga semua kasih karunia. Semua diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Jadi tidak perlu mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat lahiriah. Tapi mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bersifat kekal. Karena itu penting. Itu sangat perlu. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia ini seperti uap. Sebentar ada, sebentar sudah hilang. Dengan sebegitu cepatnya manusia bisa melayang. Kumpulkan harta di surga. Apa artinya itu? Artinya, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kumpulkan. Rapikan dirimu.
bereskan hidupmu. Bahkan Tuhan dengan tegas berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi, ngengat dan karat bisa merusaknya. Kumpulkan harta di surga. Persiapkan dirimu. Karena itu jauh lebih penting daripada semua harta. Kumpulkan harta di surga jauh lebih penting daripada semua uang yang ada di bank. Kumpulkan hartamu di surga. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Sekali lagi saya katakan, kumpulkan harta di surga. Kalau untuk hal-hal yang sementara ini saja Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik saja, kita manusia mempersiapkan diri dengan begitu luar biasa. Sekolah sampai puluhan tahun. Apa tujuan kita? Supaya bisa dapat pekerjaan yang baik. Supaya hidup hari nanti bisa jauh lebih menyenangkan daripada hari-hari sebelumnya. Itulah tujuan orang sekolah mengejar pendidikan. Tujuan utamanya bukan cari ilmu, saudaraku. Itu balutan cari ilmu, itu cuma bahasa yang diperhalus. Itu. Tujuan utama dari kita belajar, sekolah puluhan tahun, supaya apa? Supaya hidupmu nanti senang. Hari tua nanti, hari esok. Supaya dapat kerjaan yang enak, ya. Bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Bisa duduk di kursi enak, bisa tidur di kasur yang enak, bisa pakai baju yang nyaman, bisa naik mobil yang bagus. Makanya orang berlomba-lomba untuk belajar, mempersiapkan diri supaya bisa hidup enak di hari selanjutnya. Nah, ingat baik-baik teman-teman. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tuhan sudah berkata di dalam firman-Nya, kumpulkan harta di surga. Seberapa serius kita mengumpulkan harta di surga? Ya. Seberapa serius? Seberapa serius? Yang sementara ini saja kita kerjakan dengan bertahun-tahun, kita persiapkan, kita kumpulkan sedikit demi sedikit sampai dia menjadi banyak. Padahal itu hanya untuk sementara. Tetapi kehidupan di surga, kehidupan yang kekal, kita tidak mempersiapkan diri kita. Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga. Itu berbicara persiapan. Bukan hanya berbicara persiapan, tapi itu juga berbicara persyaratan. Syarat utama kalau manusia mau menuju ke sana. Kumpulkan hartamu di surga. Kalau kita tidak memiliki harta di surga, kita tidak mungkin bisa pulang ke sana. Tidak mungkin. Perhatikan baik-baik perjalanan hidup ini. Jangan nanti manusia menjadi seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Kenapa begitu banyak manusia setiap kali mau mati begitu ketakutan? Begitu takut mereka.
manusia tidak siap. Manusia tidak siap untuk berhadapan dengan Tuhan. Dan ingat baik-baik, waktu manusia ini tidak banyak. Jangan Anda berpikir bahwa waktu bisa diproduksi. Tidak bisa. Kalau waktu sudah mau habis, kita buat lagi, kita produksi lagi, ciptakan waktu di dalam hidup ini. Nggak ada pabrik yang bisa bikin waktu. Rumah sakit pun tidak bisa bikin waktu. Obat-obatan tidak bisa menghasilkan waktu. Injeksi, obat, segala macam tidak akan bisa menambah waktu. Waktu kita ini terbatas. Apabila sudah saatnya, apabila waktunya sudah selesai di dalam hidup manusia, maka dia akan menuju kepada kekekalan. Nah, ingat baik-baik. Apabila manusia tidak mengumpulkan harta di surga, mau kemana manusia? Mau kemana? Kematian tidak bisa dilawan. Kematian adalah sesuatu hal yang sangat mutlak dan pasti di dalam hidup manusia. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah salah. Kumpulkan hartamu di surga. Oke teman-teman, kumpulkan hartamu di surga. Jadilah orang yang bijaksana. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, orang yang bijaksana itu orang yang menghitung hari-hari adalah supaya beroleh hati yang bijaksana. Artinya berjalan dengan arah yang tepat. Dia hitung hari-hari. Waktu yang dia gunakan itu adalah waktu yang sangat termanage, terolah dengan rapi, menghitung hari-hari. Hari berbicara waktu. Ingat baik-baik. Firman Tuhan sekali lagi. Kumpulkan harta di surga. Bukankah kita semua mau pulang ke surga? Amin. Sudah berapa banyak harta yang kau kumpulkan di surga, teman? Berapa banyak yang kau kumpulkan? Ya. Ingat baik-baik, satu hari kita miliki cuma 24 jam. Tidak ada yang lebih banyak. Presiden sekalipun juga sama 24 jam. Seluruh dunia sama, hanya 24 jam. Hanya 24 jam dalam sehari. Kita tidur saja sudah 8 jam. Kita kerja bisa 8 sampai 10 jam. Bahkan kadang-kadang bisa sampai 12 jam. Sudah berapa jam? Sudah hampir 20 jam. Terus apa lagi? Kita makan satu hari 3 kali. Taruhlah 1 jam. 21 jam. Sosmed 1 jam. Ya, kayaknya sih 1 hari lebih lah dari 1 jam. Belum Facebookan, belum WA-an, belum lagi IG, belum lagi apa? Ya, chatting-chattingan, segala macam. Habis berapa jam di situ? 1 hari bisa 3-4 jam. Belum lagi waktu buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua. Berapa jam? Habis waktu kita. Semua hanya untuk urusan kehidupan di dalam dunia ini. Kita tidur untuk apa? Untuk urusan daging, urusan jasmani. Supaya tubuh kita ini sehat. Kita kerja untuk apa? Untuk urusan daging, urusan sementara, urusan jasmani. Kita kumpulkan, kita persiapkan segala sesuatu hanya bersifat hal-hal lahiriah. Kita kerja 8 sampai 10 jam sampai 12 jam. Belum perjalanan pergi ke tempat kerja, pulang lagi balik ke rumah. Itu sudah berapa jam? Semua kita habiskan untuk mengumpulkan harta di dunia. Kita tidak punya persiapan yang sungguh-sungguh, tidak punya persiapan yang baik untuk menuju kepada
kepada kekekalan. Ingat teman-teman, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan pun sangat mengasihi kita semua. Itu sebabnya mungkin di momen-momen tertentu saya bicara agak sedikit keras. Ya tolong dimaafkanlah. Saya tidak lagi sedang emosi. Tidak, saudaraku. Itu jeritan hati saya. Saya mengasihi Anda semua. Saya mengasihi Anda semua. Setiap kali saya berdoa dengan tetesan air mata, Tuhan tolong setiap firman-Mu yang disampaikan, biarlah itu bisa mengubahkan, bisa menyentuh setiap pribadi. Untuk kita benar-benar dipersiapkan, untuk bisa menuju, menghadap Dia yang Maha Kuasa. Dan Tuhan akan berkata, "Sabarlah engkau, hamba yang baik." Kenapa bisa ada perkataan seperti itu? Karena kita mempersiapkan diri. Karena kita sudah kumpulkan harta di surga. Sesuatu yang membuat surga bersuka cita. Karena waktu yang kita gunakan sebagian terarah untuk kekekalan, bukan hanya untuk jasmani. Bukan hanya jasmani oriented, sesuatu yang berpusat kepada hal-hal lahiriah. Tidak, saudaraku. Persiapkan hidupmu. Jangan cuma tahu berharap. Ya. Berharap tapi ada tindakan. Itulah namanya orang beriman. Jangan cuma berharap masuk surga. Jangan cuma berpatokan, oh kan saya orang Kristen, saya orang Kristen, maka saya akan pulang ke surga. No. Kalau Anda berkata Anda orang Kristen, Anda harus ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu baru namanya Kristen. Bukan cuma KTP Anda yang Kristen, tapi kelakuan perjalanan hidupmu itu juga harus mengikuti seperti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Itu baru namanya pengikut Kristus. Itulah yang disebut dengan orang Kristen. Oke, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, persiapkan diri dengan baik. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Saya ingin berkata kepada kita bahwa tema kita pada hari ini adalah mengubah air mata menjadi permata. Ya, mengubah air mata menjadi permata. Apa artinya? Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat ke-19. Mazmur 91 ayat 19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Ya. Demikian firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya, hati yang patah dan remuk, hati yang hancur tidak kau pandang hina. Saya mau jelaskan dulu kenapa air mata bisa diubah menjadi permata. Air mata ini adalah berbicara ungkapan hati. Ya, ungkapan bisa diekspresikan dari beberapa hal. Ungkapan hati atau ungkapan perasaan. Yang pertama bisa dengan kata-kata. Ya, dia kepengen apa, dia ungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, dia tuangkan lewat kata-kata. Tapi kata-kata ungkapan yang tidak terlalu kuat. Ya, makanya ada bahasa lain di mulut, lain di hati. Jadi dia bisa berbicara yang manis, tapi belum tentu hatinya ikut manis gitu loh. Nah, itu ungkapan. Nah, terus ungkapan juga bisa dituangkan lewat bahasa tubuh.
bahasa tubuh, ya. Kalau dia punya hati menginginkan sesuatu, misalnya dia melarang anaknya, biasanya dia melotot. Gitu loh. Dengan bahasa tubuh itu berarti ungkapan, ya. Kamu harus paham, berarti papa tidak suka, papi tidak suka dengan cara seperti itu, ya. Jadi dengan bahasa tubuh, dengan perbuatan yang dia lakukan, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Itu juga ungkapan, ya. Nah, ada banyak lagi, ya. Saya cuma bagi menjadi 3 saja supaya waktu kita akan singkat. Ungkapan yang paling tertinggi itu adalah lewat air mata. Itu ungkapan yang paling tertinggi, bahasa yang paling sempurna, dan itu tidak bisa dibantah, ya. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada ungkapan air mata. Makanya di dalam Mazmur 51 tadi ayat 19, coba kita baca ulang, perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan kepada kita. Korban sembelihan kepada Allah. Ya, bangsa Israel kan biasanya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan bersimpati kepada mereka, mereka selalu memberi korban sembelihan. Domba disembelih, binatang disembelih, dibawa. Inilah persembahan yang diserahkan kepada Tuhan. Nah, korban yang paling berkenan kepada Tuhan, coba baca ayat selanjutnya. Apa kata selanjutnya? Ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur, ya. Korban sembelihan artinya persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah. Hati yang patah. Dan remuk. Ya, dan tidak remuk. akan kau pandang hina. Tidak ya akan kau pandang hina. Ya. Hati yang hancur itu apa? Hati yang hancur itu adalah sedih, perasaan, sesuatu ungkapan dengan hati yang paling terdalam. Ya. Kenapa? Itulah ungkapan yang benar. Karena manusia seringkali lain yang diucapkan, lain yang di hati. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati, adalah ungkapan. Makanya air mata itu diubah menjadi permata. Jadi air mata itu adalah suatu bahasa yang menyatakan keberadaan dirinya yang sesungguhnya. Kalau dia melakukan dosa, dia datang kepada Tuhan dengan air mata yang sungguh-sungguh, dia minta ampun, maka Tuhan akan ampuni dia. Tapi kalau cuma hanya di mulut dia ngomong, Tuhan aku sudah berdosa. Nah, orang seperti ini biasanya lain di mulut, lain di hati. Ini orang gampang lagi kumat, saudaraku. Gampang kumat lagi. Itu sebabnya ungkapan bahasa yang paling tertinggi yang bisa diungkapkan oleh manusia itu adalah air mata. Makanya air mata itu akan diubah Tuhan menjadi permata. Karena itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu sangat mahal di mata Tuhan, sangat bernilai. Nah, air mata juga dikeluarkan beberapa jenis menyatakan perasaan. Ada perasaan sedih, ya. Dia sedih sekali, dia nangis. Sedih sekali hatinya, nangis dia keluar air mata. Karena kata-kata sudah tidak cukup. Maka bahasa yang paling sempurna yang bisa dia keluarkan, dia nangis. Nah, begitu dia nangis, orang tahu dia sedih sekali itu. Itu sudah nggak usah dijelaskan pakai rumus lagi. Begini. Itu tidak perlu dijelaskan. Orang sudah tahu dia sedih sekali itu. Makanya air matanya keluar. Terus kemudian apa lagi? Ya, orang yang mengeluarkan air mata itu biasanya dia gembira. Ya, dia gembira. Dia sukacita. Karena saking sukacitanya, dia bisa ketemu dengan orang yang dia idolakan selama ini. Banyak saya lihat orang yang ketemu Bapak Presiden, tiba-tiba dia langsung nangis. Karena apa? Saking meluap dengan sukacita. Dia tidak harap-harap bisa ketemu dengan orang besar, tiba-tiba dia ketemu. Itu sukacita besar. Nah, begitu juga kita. Jadi di dalam Tuhan itu ada beberapa pengertian, di dalam air mata itu ada beberapa hal. Tapi saya tidak ngomong terlalu panjang, saya hanya bagi menjadi 2. Ada ungkapan kesedihan, ya,
ada ungkapan karena sukacita. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, itu bisa dengan kesedihan, artinya kita benar-benar bertobat dan kita benar-benar merasa orang yang sangat kotor, najis di hadapan Tuhan. Nah, bahasa yang paling sempurna yang ditunggu oleh Tuhan adalah air mata. Adalah air mata. Karena itulah bahasa yang membuat Tuhan benar-benar tahu, oh ini orang ngomong dari dasar hati yang paling dalam. Ini tidak ada kepura-puraan. Makanya orang yang merasa paling banyak dosanya, dia paling najis hidupnya, dia selalu kalau datang kepada Tuhan, dia datang dengan air mata yang sungguh-sungguh. Makanya dalam Mazmur 50 tadi, 51 ayat 19, hati yang hancur tidak akan kau pandang hina. Artinya sesuatu yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Itulah ungkapan kita kepada Tuhan, bahasa yang paling sempurna. Dulu saya ada seorang yang saya juga cukup kaget. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia berkata begini sama saya. Udah lama ini kejadiannya, sudah puluhan tahun lalu. Dia bilang, saya paling susah keluar air mata. Saya tidak mengerti. Pada waktu itu juga saya tidak mengerti karena saya belum terlalu jauh memahami tentang kebenaran. Cuma saya heran. Saya setiap kali menghadap Tuhan, air mata saya ini seperti keran diputar. Seperti keran diputar, saudaraku. Saya nggak bisa. Itu adalah ungkapan yang itulah kenyataan. Saya sudah pernah katakan, saya orang yang sangat tidak mudah keluar air mata. Saya punya papa meninggal, saya tidak keluar air mata, saudaraku. Saya punya mama meninggal, saya juga tidak keluar air mata. Itu karena memang terbentuk dari didikan orang tua yang sangat keras, sehingga saya menjadi pribadi seperti itu. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, setiap kali saya menghampiri Tuhan, air mata saya seperti keran diputar. Nah, saudara, kita lihat dulu satu ayat, ya, di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Iya. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Iya. Air mataku telah kau taruh dalam kirbat. Artinya itu sangat berharga. Makanya ditampung. Itu sangat mahal. Ditampung, dikumpulkan. Itu menjadi suatu nilai yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sangat mahal nilainya. Sangat mahal nilainya, saudaraku. Saya ingin beritahu satu ayat lagi, karena saya juga harus buru-buru. Waktu kita juga tidak banyak. Kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ini adalah satu contoh yang sangat sempurna yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya, dan kenapa dikatakan saleh? Karena ada ratap tangis tadi. Ya, orang yang menjerit dengan sungguh-sungguh, bahasa hati yang sangat sempurna, dia berdoa dengan ratapan tangis air mata. Ini adalah merupakan suatu konsep kebenaran yang seharusnya hadir di dalam setiap jiwa orang-orang Kristen. Pada saat kita menghadap Tuhan, pada saat kita menghadap Bapa kita di surga, biarlah kita menjadi orang yang selalu hancur hati. Biarlah kita menjadi orang yang selalu memiliki ungkapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saya setiap kali kalau saya sudah berdoa buat jiwa-jiwa saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang saya bisa guling-guling di lantai. Hanya Tuhanlah yang tahu. Kenapa? Bukan saya yang mau, tapi memang Roh Kudus yang bekerja seperti itu. Saya nangis merintih-rintih di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberitahu kepada kami hamba-hamba Tuhan
bahwa orang yang menuju kepada kebinasaan itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ya, saya beritahu kepada kita semua, jikalau saya mau bicara tentang alam maut atau neraka, mungkin lutut Anda bisa goyang 3 bulan tidak bisa berhenti. Sangat mengerikan, saudaraku. Jangan Anda coba-coba hidup dengan tidak mempersiapkan diri di dalam hidup ini. Karena apa? Karena tempat itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Marilah, datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ungkapkanlah hatimu, ungkapkanlah perasaanmu. Apabila engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, apabila engkau berdoa dengan air mata, apabila engkau berdoa dengan jiwa-jiwa engkau meratap tangis memohon, Tuhan tolong selamatkan mereka. Selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Itulah kumpulkan harta di surga. Itulah satu kekayaan yang sementara kita bangun di dalam kerajaan surga. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nah air mata ini, kenapa dia akan menjadi permata? Karena itu sangat berharga. Itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Itu sebabnya air mata tangisan di dalam Mazmur 121, 126, orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Artinya apa? Paulus juga mengatakan, siang malam aku dengan tidak henti-hentinya mencucurkan air mata. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya kalau datang kepada Tuhan, saudaraku, datanglah dengan bahasa hati. Datanglah dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau ingin sampaikan, sampaikanlah dengan bahasa hatimu. Saya tidak percaya apabila engkau benar-benar berjumpa dengan Tuhan, air matamu tidak keluar. Saya tidak percaya itu. Kalau engkau mengalami Tuhan, engkau merasakan Tuhan hadir di dalam hidupmu, pasti air matamu akan tumpah. Itulah bahasa yang paling sempurna. Ungkapan yang paling sempurna pada saat kita bersentuhan dengan Dia yang kudus. Yang pertama, kita sadar kita ini orang yang sangat najis, orang yang sangat berdosa. Tapi oleh kekudusan Tuhan kita dilayakkan, kita diampuni. Itu sebabnya bahasa itu menjadi sangat-sangat agung. Karena kita sudah tidak mampu mengeluarkannya dengan mulut kita, tapi dengan bahasa air mata lah yang keluar. Oke, saudaraku. Jadi mungkin ada yang berkata, ada 1-2 orang berkata, ini pendeta cengeng, dikit-dikit nangis, keluar terus air matanya. Setiap kali menyembah air matanya keluar. No, saya bukan orang cengeng, saudaraku. Saya tidak seperti yang Anda pikirkan. Karena Tuhan saya sangat nyata. Tuhan Yesus sangat nyata. Hadiratnya terlalu kuat di dalam hidup ini. Dia Tuhan yang menciptakan hidupmu. Masa engkau tidak bisa rasakan Dia? Kalau engkau datang dengan hatimu, engkau buka hatimu, pasti engkau bisa rasakan Dia. Tidak mungkin engkau tidak bisa rasakan Dia. Dan apabila hadirat Roh Kudus menyentuh kita, air mata akan turun di dalam hidup ini. Dan itulah permata. Itulah harta kekayaanmu. Itulah yang kau kumpulkan, yang kau akan terima di dalam kerajaan surga. Itu akan menjadi permata yang sangat berharga, yang sangat mahal. Karena itu sangat bernilai di mata Tuhan. Itulah ungkapan hati yang paling sungguh-sungguh, yang Tuhan bisa pahami dengan bahasa tetesan air mata. Itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan hanya dengan sekedar hal-hal jasmani, tapi datanglah dengan roh, dengan hatimu kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyembah Dia pada saat ini. Katakan pujian dan syukurku. Kita sembah Dia. Saudaraku, air mata itu bukan doa orang Pantekosta. Sadar bila ku Air mata bukan doa orang karismatik. hanya karena
saat ini. Katakan dari awal, pujian dan syukur Tuhan. Pujian dan syukurku Sembah Dia sekarang. ku bawa padamu Katakan dengan rendah hati. dengan rendah hati ku persembahkan. Ungkapkanlah bahasa hatimu. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, Hanya karena anugerah. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Katakan dari awal, mari kita sembah Dia. Ya di rumah mari kita sama-sama angkat tangan kita mulai sembah Dia. Pujian dan syukur Tuhan hadir dan berdiri dimanapun engkau berada. Tuhan ada di sana dan Dia siap menjaga hidupmu. dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sekali lagi katakan dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Yes, Tuhan. dengan rendah hati ku persembahkan. Mari berbicara kepada Tuhan dengan ungkapan hatimu. Sadar bila ku ada, Semua hanya karena anugerah Tuhan. hanya karena anugerah, Semua hanya karena kebaikan Tuhan. bukan karena kekuatan. Mari sama-sama sembah Dia. Ku tahu hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembah. hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Yes, katakan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku
Saudara, dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Tuhan Yesus yang baik, aku menyerahkan umatmu kepada Rohmu yang kudus. Biarlah Rohmu yang ajaib itu, Rohmu yang dahsyat itu, Rohmu yang mulia itu Tuhan, menjamah setiap pribadi, mengubahkan mereka semua, memberkati dan menolong mereka semua Tuhan. Curahkan urapan-Mu, Roh Kudus urapi mereka semua Tuhan. Urapi mereka semua, urapan yang baru mengalir, mengubahkan setiap tangan, mengubahkan setiap pribadi, mengubahkan setiap hati. Kau berlimpah dengan kekuatan Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang perkasa untuk menjadi pemenang. Karena setiap kita akan mengumpulkan harta di surga, kita akan menjadi pemenang. Kita akan terus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Hampirilah Tuhan dengan air matamu, dengan bahasamu yang sungguh-sungguh, sehingga itu akan menjadi permata yang berharga buat kehidupanmu. Karena satu ketika air mata yang kau tumpahkan ditampung di dalam khidmat Tuhan, tidak ada yang jatuh dengan sia-sia. Air mata itu akan menjadi permata, dan itulah harta kekayaanmu di surga. Itu akan menjadi berkat buat setiap kita yang terus datang dengan air mata kepada Tuhan, dengan bahasa yang sungguh-sungguh. Bahasa yang sempurna adalah bahasa air mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua diberkati Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun di dalam hidup kita dengan berlimpah-limpah, memberkati